Tahu nggak? Kalau ngomongin batu ya, Mimin keinget apa coba? Ini. Sama apa lagi? Film ini. Ada yang inget gak? Semua nama karakternya itu batu. Nah, ada satu lagi nih. Yang satu ini, coba kalian lihat deh. Sekilas biasa aja ya. Kagak ada yang istimewa. Tapi, di masa lalu, batu ini tuh sampai diperebutkan 4 negara, amigos. Buju buset. Emang ada apa sih sama batu ini? Penduduk kagak ada. Ya batu ini doang. Keliling dunia yuk. Hayu. Olah amigos, pernah gak kalian ngebayangin ada sebuah batu yang sekilas sama sekali nggak kelihatan istimewa. Ya kagak ada apa-apa, cuma plek, batu aja gitu. Pernah gak? Bukan batu kecil yang biasa kalian pakai buat main sondah, tapi batu segede ini. Di tengah lautan, tapi diam-diam menjadi incaran, menjadi target idaman, membuat kita sedikit terheran-heran. Sebuah batu yang cuma batu aja, tapi diperebutkan sama 4 negara. Inilah Rockall Island. Yap, Mimin rasa kalian juga nggak heran sama namanya. Rockall. Batu semua. Nih ya, dari atas sampai bawah, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, batu semua. Tapi, tadi Mimin sempat bilang di awal kalau Rockall ini diperebutkan sama 4 negara. Dan itu emang terjadi, men. Apa sih yang mereka cari dari batu? Apa mau bikin Stonehenge cabang Samudra Atlantik? Kita bisa bahas sebenarnya Pulau Rockall ini di mana, apa istimewanya batu ini, dan pada akhirnya, siapa yang menguasainya? Rockall Island, sebuah pulau batu granit, hasil dari aktivitas vulkanik, yang berlokasi di Samudra Atlantik Utara. Luasnya sekitar 784,3 km persegi. Titik tertingginya sendiri adalah sekitar 17,15 meter. Dan kalau kalian perhatikan, salah satu sisi Pulau Rockall itu terlihat seperti hampir rata. Bahkan ya, kalau kalian cek sendiri di Google, pulau ini nggak terdeteksi dengan jelas. Tapi ya, seenggaknya kalian tahu di mana lokasinya. Dan kalian tahu gimana gambarnya. Pada bagian sejarahnya, Pulau Rockall sudah muncul dalam berbagai catatan sejarah sejak akhir abad ke-16. Salah satu contohnya adalah pada peta yang dibuat oleh Petrus Plancius dan Cornelis Claesson dalam peta buatan mereka yang berjudul Map of New France and the Northern Atlantic Ocean tahun 1594. Di situ, mereka memberikan nama pulau itu sebagai Rocco. Kemudian, disebutkan juga dalam sebuah buku yang berjudul A Late Voyage to St. Kilda, karya Martin Martin. Pada halaman ke-15, halaman ke-86, dan halaman ke-87, disebutkan nama Rockall, yang mana Rockall ini dideskripsikan sebagai sebuah pulau kecil tidak berpenghuni, berdekatan dengan Kepulauan St. Kilda, yang kini menjadi bagian dari Skotlandia. BTW, sepertinya nama pulau ini disebutkan secara berbeda-beda ya. Emang awalnya gimana sih? Well, tidak ada yang tahu pasti. Kalau dalam bahasa Gaelic Skotlandia, pulau ini bernama Rockall, yang diperkirakan berasal dari bahasa Old Norse atau Nordik lama. Beberapa dugaan kalau nama Rockall ini berasal dari bahasa Nordik, yaitu rock, yang artinya laut berbusa, dan collar, yang artinya kepala botak. Atau dari bahasa Gaelic, Sgeirrockel, yang artinya batu laut menderu. Nama Rockall ini sering juga digunakan dalam mitologi Irlandia. Ada salah satu cerita mitologi di mana seorang raksasa legendaris yang bernama Fionn McComhel meraup sebagian wilayah Irlandia untuk dilemparkan kepada musuhnya yang berasal dari Skotlandia. Tapi lemparannya meleset dan malah jatuh di laut Irlandia. Kerikil bekas lemparan itu kemudian membentuk Pulau Rockall. Sedangkan tanah yang dilempar itu menjadi Pulau Man. Orang yang pertama kali mendarat di Pulau Rockall adalah seorang angkatan laut kerajaan Britania yang bernama Basil Hall pada tahun 1811. Ia, bersama dengan sekelompok kecil, berangkat menggunakan kapal HMS Endymion. Lalu ketika sudah dekat dengan lokasi pulau, beberapa awak kapal meninggalkan kapal Endymion dan mendarat di Pulau Rockall menggunakan perahu kecil.
sedangkan awak kapal lainnya tetap tinggal di Endymion. Tapi, tiba-tiba kabut datang, dan membuat awak kapal yang berada di Rockall kehilangan kontak dengan kapal Endymion. Kapal itu hanyut dan menghilang dari pandangan mereka. Lalu beberapa orang pergi ke puncak Rockall untuk mencari kapal Endymion. Mereka sempat melihatnya, tapi kapal itu berbalik ke arah lagi dan menjauh. Kemudian, sebelum matahari terbenam, kapal Endymion kembali terlihat, dan kali ini mendekat ke Pulau Rockall. Para awak kapal yang sempat terdampar akhirnya berhasil kembali ke kapal Endymion. Beberapa orang yang menetap di kapal mengatakan kalau mereka sudah mencari kembali ke Pulau Rockall selama 5 atau 6 jam, dan terus menembakkan meriam setiap 10 menit. Pendaratan berikutnya terjadi pada tahun 1862 oleh Mr. Jones dengan kapal HMS Porcupine. Saat itu, kapal sedang melakukan survei dasar laut untuk pemasangan kabel telegraf. Sekarang, mari kita lihat ada 4 negara yang sekiranya berdekatan dengan Pulau Rockall. Ada United Kingdom alias UK, Republik Irlandia, Denmark lewat Kepulauan Faroe, dan Islandia. Jaraknya sekitar 301 km dari bagian barat Pulau Soay di Kepulauan St. Kilda, bagian dari Skotlandia, yang menjadi negara konstituen UK. Berjarak sekitar 423 km dari barat laut Pulau Tory, Republik Irlandia. Berjarak sekitar 578 km dari selatan Pulau Suroy, Kepulauan Faroe, bagian dari Denmark. Berjarak sekitar 700 km dari bagian selatan Islandia. Tapi sebelumnya, Mimin mau kalian tahu, ada sebuah aturan hukum yang sangat penting soal batu kayak Rockall ini. United Nations Convention on the Law of the Sea, pada pasal 121 ayat 3, menyatakan batu atau pulau batu yang tidak cocok sebagai tempat tinggal manusia ataupun kegiatan ekonomi untuk pulau batu itu sendiri tidak akan memiliki zona ekonomi eksklusif ataupun landas kontinen. Simpelnya, batu beginian tuh kagak bakal punya ZEE. Jadi ya, kagak ada pengaruh apapun sama luas wilayah suatu negara. Mau batu ini ada ya gak bakal nambahin ZEE suatu negara. Oke, kita lanjut. Yang pertama kali mengklaim Pulau Rockall adalah UK pada tahun 1955 oleh Letnan Desmond Scott, Sir Sam Bryan Peale, Corporal Fraser, dan seorang naturalis yang bernama James Fisher. Dan UK pun mengklaim Pulau Rockall pada tanggal 21 September 1955 dan menancapkan bendera Union Jack. Kemudian, pada tahun 1972, barulah UK secara resmi menganeksasi pulau itu melalui Island of Rockall Act 1972 dan menjadikannya sebagai bagian dari Skotlandia. UK pun menempatkan suara navigasi di tahun 1982. Bahkan UK pun menempatkan plakat yang menandakan kalau Rockall itu milik UK. UK pun menyatakan tidak boleh ada kapal dari negara lain yang mendekat sampai jarak 93 km dari Rockall. Tapi ternyata, di tahun 1988, UK bersama dengan Republik Irlandia menandatangani sebuah perjanjian terkait zona ekonomi eksklusif yang menyatakan lokasi Rockall tidak ada hubungannya sama penentuan batas zona ekonomi eksklusif. Bahkan, di tahun 1997, UK meratifikasi UNCLOS tadi. Coba kita lihat klaim dari Republik Irlandia. Republik Irlandia mengklaim Rockall karena posisinya yang juga dekat dengan Republik Irlandia. Tapi Republik Irlandia sendiri nggak pernah secara resmi mengklaim Rockall. Meskipun posisi Rockall lebih dekat ke UK, Republik Irlandia enggak menganggap klaim UK atas Rockall. Sampai kemudian, Republik Irlandia dan UK menandatangani perjanjian yang Mimin sebutkan tadi, dan itu artinya zona ekonomi eksklusif Republik Irlandia enggak menjangkau posisi Rockall. Republik Irlandia pada akhirnya mengklaim UNCLOS tadi, yaitu pas tahun 1996. Lalu ada Islandia. Sebenarnya Islandia enggak mengklaim pulau batunya, tapi mengklaim landas kontinen tambahan pada area Hutton Rockall. Islandia menjadi negara pertama yang mengklaim UNCLOS daripada 3 negara lainnya, yaitu pada tahun 1985. Islandia sendiri menolak klaim UK atas Rockall, karena begini, titik terdekat UK dengan Rockall adalah St. Kilda, yang menjadi bagian dari Skotlandia,
Nah, Kepulauan Saint Kilda sendiri adalah wilayah yang tidak berpenghuni. Dan menurut Islandia, Kepulauan Saint Kilda itu termasuk sebagai wilayah yang disebutkan dalam pasal 121 ayat 3 UNCLOS. Jadi Kepulauan Saint Kilda nggak bisa menambah zona ekonomi eksklusif UK, yang artinya Pulau Rockall nggak termasuk dalam jangkauan UK. Kemudian klaim oleh Denmark melalui Kepulauan Faroe. Denmark juga mengklaim haknya pada landas kontinen di Hutton Rockall. Denmark berasumsi kalau Kepulauan Faroe itu termasuk dalam benua mikro yang dibentuk oleh dataran tinggi Faroe Rockall, dengan puncaknya di Kepulauan Faroe. Nah, Islandia sama Denmark nggak setuju sama perjanjian UK dengan Republik Irlandia pas tahun 1988, sehingga keempat negara itu harus mengajukan klaim masing-masing ke UN Commission on the Limits of Continental Shelf terkait soal penentuan batas landas kontinen. Keempat negara ini kemudian bernegosiasi di Reykjavik, Islandia, pas September tahun 2007. Negosiasi ini tentang hak teritorial atas landas kontinen di wilayah sekitar Rockall. Tapi Rockall sendiri tidak menjadi bagian dari negosiasi, melainkan ya wilayah di sekitarnya. Kemudian negosiasi selanjutnya di København, Denmark, pas November tahun 2007. Tapi Min, dari tadi lo bilang soal negara-negara yang mengklaim Rockall dan wilayah sekitarnya. Tapi gue masih nggak ngerti, sebenarnya apa sih yang mereka kejar dari si batu ini? Yes, sebenarnya bukan kepada batunya sih. Kalau menurut Mimin sendiri, lebih kepada perairan di sekitar Rockall. Yang ternyata, perairan ini kaya akan sumber daya perikanan dan memiliki potensi besar sumber daya minyak bumi dan gas alam. Lantas begitulah kenapa keempat negara ini ngotot memperebutkan sebuah batu terpencil di tengah lautan. Yes, di tengah lautan. Di tengah lautan yang bisa menjadi sumber keuntungan sebesar-besarnya. Mungkin kalian pernah sekali mendengar kalau empat negara ini berusaha mengklaim sebuah batu. Padahal, mungkin lebih tepat kalau disebut berusaha mengklaim wilayah perairan di sekitarnya, atau wilayah dasar laut yang berdampingan dengan Pulau Rockall. Bahkan, sebenarnya ada satu pihak lagi yang mengklaim Rockall. Pada tahun 1997, 3 orang anggota organisasi lingkungan yang bernama Greenpeace menguasai Rockall selama 42 hari dan memberikan nama Rockall sebagai Waveland dan menjadikannya sebagai micronation dan negara global yang baru. Sebenarnya mereka melakukan ini sebagai upaya protes kegiatan eksplorasi minyak di situ. Waveland juga menawarkan kewarganegaraan mereka kepada siapapun yang bersedia mengambil sumpah setia. Mereka pun mengibarkan bendera keempat negara tadi sama bendera Kepulauan Faroe dan bendera mereka sendiri. Bahkan sama spanduk ini juga. Kabarnya, mereka juga mencabut plakat UK di Rockall dan memasangnya secara terbalik. Nah, pemerintah UK tetap menyatakan Rockall adalah milik UK dan mengabaikan Waveland. Pada akhirnya, Rockall Island berada di dalam wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum UK, oleh karena masih dijangkau melalui ZEE UK. UK memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di Rockall, termasuk juga untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di sekitar Rockall. Nah, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada amigos yang sudah request soal Pulau Rockall. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!